Allah yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Dan tidak ada Allah lain yang patut kami sembah dan yang patut kami puji selain Engkau Tuhan. Di dunia ini hanya Engkau yang patut dipuji, yang patut disembah Tuhan. Tidak ada Allah lain, tidak ada manusia lain Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah selain Engkau Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berikan pujian dan sembah kami. Haleluya. Coba kita angkat tangan semua ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau layak terima pujian. Oh, Engkau layak terima sembah kami. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang memberi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Hari ini kita masuk di dalam Matius pasal 18, kita sudah sampai kepada Matius pasal 18. Kemungkinan besar tahun ini tidak selesai kita membahas kitab Matius, saudara-saudara. Ya. Dan hari ini saya beri judul gereja lokal dan disiplin gereja. Karena hari ini kita akan membahas, menghandle ayat 15 sampai ayat yang ke-20, saudara-saudara. Ya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nah, perhatikan baik-baik, kitab Matius adalah kitab kerajaan. Saudara harus ingat itu selalu, untuk bisa memahami kitab Matius, saudara harus memahami bahwa kitab Matius adalah kitab kerajaan. Yesus diwahyukan sebagai seorang raja dari kerajaan sorga, dan sejak kedatangannya Tuhan Yesus merintis, mempublikasikan, mempromosikan, sekaligus merintis, membangun infrastruktur dari kerajaan sorga, supaya ketika dia pergi, kerajaan sorga sudah bisa terbangun. Ya. Dan kerajaan sorga kita tahu, yang Tuhan Yesus maksud dengan kerajaan sorga adalah kehidupan gereja. Kehidupan kerajaan adalah kehidupan gereja. Itu sebabnya kerajaan sorga yang Tuhan Yesus maksud, yang Tuhan Yesus rintis, itu dimulai di kisah para rasul ketika gereja dilahirkan. Tuhan naik, Roh Kudus dicurahkan, dan gereja dilahirkan. Ya saudara, itu sebabnya Tuhan harus mati, bangkit, dan naik ke sorga, supaya Roh Kudus bisa dicurahkan, dan semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dibaptis ke dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Ya saudara, jadi itulah dimulainya kerajaan sorga. Itulah dimulainya hidup kerajaan sorga. Dan di dalamnya ada umat-umat Allah, ada orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudara-saudara. Matius pasal 16, kalau saudara ingat, di situ Tuhan mulai mewahyukan tentang gereja. Jadi setelah dari Matius pasal 5, dia terus bicara tentang kerajaan sorga. Dan sebetulnya kerajaan sorga yang dia maksud adalah kehidupan gereja, yang hari ini kerajaan sorga itu direalisasikan dalam hidup gereja, dan manifestasi kerajaan sorga secara penuh nanti ada dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi itulah rentang waktu kerajaan sorga. Nah, ketika sampai pada pasal 16, Tuhan Yesus mulai mewahyukan tentang dirinya dan gereja. Ini apa istilahnya ya, makin menyempit jadinya. Kerajaan sorga, dia bicara kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Murid-murid mungkin tidak paham. Nah, ketika Matius pasal 16 masuk, maka Tuhan Yesus diwahyukan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dan gereja juga diwahyukan di situ. Di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya.
Nah, gereja yang diwahyukan di pasal 16 itu adalah gereja universal. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itulah gereja. Semua umat Tuhan itulah gereja di seluruh dunia. Ini bicara tentang gereja universal. Nah, Matius pasal 18 ini bukan bicara tentang gereja universal, tapi bicara tentang gereja lokal. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, Matius 16 mewahyukan tentang gereja universal. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 ini mewahyukan tentang gereja lokal. Saudara harus tahu semua yang Tuhan Yesus kerjakan selama di atas muka bumi ini adalah tujuannya adalah merintis kerajaan sorga, membangun jalan untuk kerajaan sorga, membangun infrastruktur untuk kerajaan sorga ditegakkan di atas muka bumi ini. Jadi sebetulnya gereja adalah invasi kerajaan Allah ke atas muka bumi ini. Ya, saya harap saudara paham itu. Tetapi ketika kita bicara tentang gereja universal, kita tidak akan paham tentang gereja universal karena gereja universal itu abstrak. Itu sebabnya di Matius pasal 18 Tuhan mulai mewahyukan tentang gereja lokal. Gereja universal diekspresikan melalui gereja lokal. Gereja universal itu abstrak, konkretnya ada di dalam gereja lokal. Jadi gereja universal diwujudkan dalam gereja lokal. Gereja universal diekspresikan dalam gereja lokal. Realisasi dari gereja universal adalah gereja lokal. Sampai di sini sudah menangkap apa yang saya sampaikan? Coba kita baca dulu ayat 15 sampai ayat 20 dari Matius pasal 18. Ini bicara tentang pendisiplinan dalam gereja lokal. Ya, nanti kita akan lihat bahwa pendisiplinan tidak bisa dikerjakan dalam gereja universal. Pendisiplinan hanya bisa dilakukan oleh gereja lokal. Karena gereja universal itu abstrak, gereja lokal itu realisasinya. Jadi pendisiplinan hanya bisa dilakukan di dalam gereja lokal. Nggak bisa di dalam gereja universal. Nggak ada orang yang bisa didisiplin secara universal. Semua harus didisiplin melalui gereja lokal. Ayat 15 sampai 20. Baca sama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat atau gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Mengapa seorang pemungut cukai? Karena pada zaman Tuhan Yesus, pemungut cukai itu sudah dilabelin orang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi ini bicara tentang ada seorang saudara yang bersalah kepada saudara yang lainnya. Ya, katakanlah misalnya Budi melakukan kesalahan terhadap Aan, misalnya kayak gitu. Nah, di sini diberitahukan bagaimana cara pendisiplinannya di dalam gereja lokal. Nah, sekali lagi saya mau memperjelas tentang gereja lokal ini. Kenapa saudara-saudara? Karena seringkali orang tidak memahami tentang gereja universal dan gereja lokal. Itu sebabnya dalam Matius 16 Tuhan bicara tentang gereja universal, dalam Matius 18 Tuhan bicara tentang gereja lokal. Tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan orang-orang Kristen ini yang tersebar di mana-mana tempat. Tuhan sudah tahu akan ada banyak orang
yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan ini pasti tersebar ke seluruh tempat, tidak hanya di satu tempat. Itu sebabnya Matius 16 dia mulai dengan gereja universal. Tetapi gereja universal tidak bisa dilaksanakan karena di seluruh dunia. Pelaksanaan gereja universal harus ada di dalam gereja lokal. Itu sebabnya Tuhan memisahkan antara gereja universal dan gereja lokal. Karena ini pelaksanaannya. Ya. Tapi kenyataan membuktikan walaupun Tuhan sudah mewahyukan tentang gereja lokal, tetapi masih banyak orang yang tidak paham mengenai cara kerja gereja baik secara universal maupun secara lokal. Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk beroperasi di dalam lokalitas tertentu, bukan beroperasi secara universal. Ya. Karena kalau kita bicara tentang gereja atau tentang tubuh Kristus, ya. Jadi ketika Alkitab bicara tentang tubuh Kristus, itu Alkitab bicara kepada gereja lokal, bukan gereja universal. Ya. Di mana berita tentang tubuh Kristus di dalam Alkitab? Ini saya nanya maksudnya. Di dalam 1 Korintus pasal 12, suruh baca Alkitab masih. 1 Korintus 12, Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini berita disampaikan kepada jemaat di Korintus. Ya. Jadi ketika Alkitab bicara tentang tubuh Kristus, pelaksanaannya adalah di dalam gereja lokal, bukan di dalam gereja universal. Karena ini nggak bisa dilaksanakan di dalam gereja universal. Ya. Bahkan di dalam gereja lokal sendiri saja, di dalam satu gereja lokal ini saja sangat sulit melaksanakan kehidupan sebagai tubuh Kristus. Penyebab mengapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, penyebabnya adalah karena di sana terjadi perpecahan. Itu sebabnya Paulus perlu memberitahukan kepada mereka, kamu sadar nggak sih, kamu semua ini tubuh Kristus loh. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Bayangkan kalau tubuh terpecah-pecah, kan nggak mungkin. Tubuh harusnya bersatu. Saya ulangi, tubuh harusnya nggak ada tangan misah sendiri, kaki misah sendiri, hidung misah sendiri, dan mau jalan sendiri-sendiri. Semua anggota tubuh itu jalan bersama-sama dan melakukan tugas yang sama, merasakan perasaan yang sama, dan mencapai satu tujuan yang sama. Iya kan saudara ya? Jadi saudara-saudara perlu diketahui ketika Alkitab bicara tentang tubuh Kristus, ini mengacu kepada pelaksanaan gereja secara lokal. Nggak bisa secara universal. Karena ketika kita bicara tentang tubuh Kristus, kita sedang bicara tentang kesatuan yang sungguh-sungguh menyatu. Terikat satu sama lainnya seperti anggota tubuh tidak terpisah-pisah. Itu tubuh Kristus. Ya. Dan ini nggak bisa terjadi secara universal. Saya tahu ada beberapa orang yang berusaha menyatukan gereja-gereja, tapi tidak bisa. Bahkan kalau sudah lihat di Perjanjian Baru, Paulus merintis beberapa gereja lokal. Tapi kita baca di Perjanjian Baru, Paulus tidak pernah berusaha menggabungkan atau menyatukan gereja-gereja lokal itu. Ayo kita menyatu jadi gereja universal. Enggak, saudara. Kenapa? Masing-masing gereja lokal ada pemimpinnya sendiri, menerapkan peraturan sendiri, ada masalahnya sendiri. Itu sebabnya Paulus berkirim surat kepada masing-masing gereja lokal. Kalau semua diterapkan secara universal,
Paulus nggak perlu mengirim surat kepada jemaat di Korintus, jemaat di Tesalonika, jemaat di Filipi, jemaat di Efesus. Bikin aja satu surat untuk semua gereja. Kan gitu ya saudara ya. Kalau memang semua harus dilaksanakan secara universal. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Ya. Dan kalau kita bicara tentang kesatuan gereja, bisakah saudara bayangkan, apakah bisa gereja itu menyatu? Semua gereja seluruh dunia. Nggak usah seluruh dunia lah, se-Indonesia. Kayaknya saudara masih kesulitan. Nggak usah seluruh Indonesia lah, se-Jakarta. Bisa nggak gereja-gereja itu menyatu? Kalau kita bicara tentang kesatuan, itu bicara tentang sehati sepikir, seia sekata. Kalau kita tidak sehati sepikir, seia sekata, bisa nggak kita menyatu? Nggak bisa. Ya. Kalau orang nggak sehati sepikir, dua orang nggak sehati sepikir, nggak bisa menyatu. Kalaupun mereka menyatu, itu cuma luaran. Dalamnya nggak bisa menyatu, karena nggak sehati sepikir. Ya kan? Nah, nggak mungkin gereja-gereja lokal itu kita suruh sehati sepikir, seia sekata, menyatu seluruhnya. Nggak mungkin itu. Dan Tuhan sudah tahu itu. Itu sebabnya dia persiapkan gereja lokal untuk menjadi ekspresi dari gereja universal. Lalu kalau gitu gereja universalnya bagaimana dong? Gereja universal akan dirampungkan secara sempurna dalam Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kumpulan semua orang percaya yang pada waktu itu akan menyatu. Semua kepalanya Kristus, tubuhnya Kristus. Kalau sekarang diakui atau tidak diakui, masih banyak orang Kristen yang kepalanya bukan Kristus. Masih pakai kepalanya sendiri. Bukan pakai kepala Kristus. Ya. Mengaku tubuhnya Kristus, tapi kepalanya dia sendiri. Banyak gereja mengaku mereka adalah tubuh Kristus, tapi kepalanya bukan Kristus. Kan lucu. Atau mereka mengaku kepalanya Kristus, tapi tubuhnya bukan Kristus. Kan lucu. Nggak bisa. Kalau kepalanya Sony, tubuhnya pasti Sony. Nggak mungkin dong. Kepalanya Sony, tubuhnya Eko. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak bisa. Ya. Jadi perampungan sempurna gereja universal ada di Yerusalem baru. Tetapi selama gereja universal belum rampung, maka gereja universal diterapkan dalam gereja lokal. Diekspresikan dalam gereja lokal, diwujudkan dalam gereja lokal. Sampai di sini apakah semua menangkap apa yang saya sampaikan? Semua mulai jelas tentang hal itu? Itu sebabnya ketika Tuhan bicara tentang disiplin gereja, ini bicara tentang gereja lokal. Karena disiplin gereja hanya bisa diterapkan dalam gereja lokal, nggak bisa di dalam gereja universal. Mengapa saya harus menyampaikan ini? Karena ada banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip, apa istilahnya ya, tricky. Apa namanya? Ngetrik gitu loh. Atau nge-cheat. Misalnya, dia punya salah dalam satu gereja lokal, tapi dia tidak mau didisiplin dalam gereja lokal itu. Dia nyebrang ke gereja lokal lain yang tidak mengenal dia. Nah, gereja lokal lain nggak bisa mendisiplin dia. Nggak bisa menerapkan disiplin gereja kepada dia karena dia bukan jemaat dari gereja lokal itu. Dia harus didisiplin di dalam gereja lokal di mana Tuhan menempatkan dia. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara salah, saudara jemaat di tempat ini, saudara melakukan kesalahan, saudara harus siap, harus rela didisiplin dalam gereja lokal ini. Karena banyak orang Kristen
ketika didisiplin dalam gereja lokal ini, melompat ke gereja lain, jadi dia bebas dari disiplin gereja. Udah enakan di sana, nggak pakai disiplin-disiplinan. Nah, di sana nggak ribet gitu kan. Gereja ini terlalu ribet, misalnya kayak gitu. Dan di sana dia dikenal sebagai orang baik karena baru datang. Orang kalau baru lihat kan nggak ketahuan ya saudara ya. Kelihatannya baik. Jadi nggak bisa. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara bersalah terhadap tubuh Kristus di tempat ini. Bukan tubuh Kristus di gereja lokal lain. Semua paham apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi jangan coba menyeberang. Karena ada banyak jemaat juga nggak cocok dengan pemimpin di gereja lokal ini, lalu cari kepemimpinan di gereja lokal lain, nggak cocok dengan pesan firman di gereja lokal ini, lalu cari pesan firman di gereja lain, tapi tetap berjemaat di sini. Misalnya ini contoh-contoh. Contoh, setahu saya sih nggak ada di antara saudara yang kayak gitu kan, jadi nggak ada yang tersinggung maksudnya. Enggak kan? Ya. Begitu saudara. Tapi ada banyak di luaran sana seperti itu. Nah itu nggak bisa dilakukan. Ya. Karena orang lain tidak mengenal saudara. Jadi ketika bicara tentang disiplin gereja, ini diterapkan hanya dalam gereja lokal, nggak bisa menyeberang antara satu gereja lokal dengan gereja lokal yang lainnya. Kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, saudara akan perhatikan setiap gereja lokal di masing-masing tempat, di masing-masing gereja lokal itu diangkat penatua yang memimpin di situ, yang mengawasi di situ, dan masing-masing penatua yang diangkat itu adalah dikenali sebagai orang yang paling matang rohaninya di situ. Merekalah jadi penatua. Misalnya gereja A di sini. Paling matang rohaninya di sini siapa? Dia yang harus jadi penatua. Dia yang harus memimpin dalam tanda kutip adik-adik rohaninya supaya bertumbuh dewasa. Jelas ya saudara ya? Lalu di gereja B yang paling matang rohaninya di sini siapa? Dia yang jadi penatua. Atau beberapa orang jadi penatua yang cukup matang rohaninya. Yang sudah matang rohaninya lebih daripada jemaat yang lain. Nah kalau kita perhatikan seringkali antara level rohani gereja A atau mayoritas gereja A dengan level rohani gereja B ini bisa berbeda. Ya kan? Itu sebabnya penatua di gereja A belum tentu sematang penatua di gereja B. Karena penatua di gereja A hanya yang paling matang di dalam konteks gereja A. Gereja B yang paling matang dalam konteks gereja B bukan universal. Jelas ya saudara ya? Tuhan angkat saya jadi pemimpin di sini misalnya. Mungkin karena saya paling matang secara rohani, paling dewasa, paling matang secara hayat, sehingga bisa memimpin saudara, mengawasi saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti saya paling matang seluruh dunia. Nggak bisa. Nggak bisa dijadikan ukuran seperti itu. Di tempat lain ada orang yang memimpin yang paling matang. Ini yang seharusnya ya. Ya memang beberapa gereja tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Yang jadi pemimpin bukan orang yang matang dalam hayat, tapi orang yang pandai mengorganisir. Ya. Tapi kalau gereja berjalan pada apa yang seharusnya, jadi penatua di sini belum tentu lebih matang daripada penatua di sini dan belum tentu selevel rohaninya karena mereka hanya perlu lebih matang di antara jemaat setempat, bukan di seluruh dunia. Semua paham? Ya, gitu kira-kira saudara ya. Jadi kita nggak bisa mendisiplin jemaat dari gereja lokal lain di tempat ini, nggak bisa. Contoh katakanlah, misalnya Eli nih, Eli ya namanya betul ya. Ya, misalnya Eli, dia dari Surabaya. Di Surabaya dia ke gereja lokal di sana. Betul ya dari Surabaya ya? Oke,
Nah sekarang dia lagi ada di Jakarta, dia berkunjung ke sini. Tapi seandainya, ini seandainya, oke, dia punya kesalahan di Surabaya, di gereja lokal di sana yang diketahui. Lalu ketika dia datang ke sini, saya disiplin dia di sini. Kita semua mendisiplin dia di sini, nggak bisa. Harus didisiplin di gereja lokalnya. Jadi dalam pendisiplinan gereja, dalam disiplin gereja, masing-masing harus didisiplin dalam gereja lokalnya masing-masing, nggak bisa nyebrang. Karena tadi seperti saya bilang ada banyak jemaat yang agak ya gitulah. Kalau mulai mau didisiplin di gereja ini, dia mulai nyebrang ke gereja lain supaya nggak didisiplin. Jadi kesalahannya diputihkan, istilahnya begitu. Di tempat baru, dia mulai dari nol, tanpa kesalahan. Tapi percayalah, peristiwa itu, perkara itu akan terulang di gereja yang baru. Cuma memang permasalahannya, disiplin gereja seperti ini belum dijalankan oleh gereja Tuhan. Termasuk di sini. Nah, hari ini kita akan belajar sehingga kita bisa menerapkannya nanti selanjutnya. Oke, saudara siap? Ya. Jadi yang perlu saudara pahami adalah gereja lokal adalah wujud dari gereja universal, adalah realitas dari gereja universal. Dan gereja lokal juga adalah realitas dari kerajaan sorga. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan kerajaan tanpa kehidupan gereja lokal, ini pembicaraan yang sia-sia. Ya, ini di awan-awan ngomongnya. Karena realitas dan pelaksanaan kerajaan sorga itu ada di dalam gereja lokal. Pelaksanaan dan realitas dari gereja universal itu ada di dalam gereja lokal. Oke? Ya, saya harap semua paham. Lalu, Tuhan berkata, kalau ada seorang saudaramu bersalah terhadapmu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini mulai pendisiplinan gerejanya, ya. Disiplin gereja yang harus diterapkan dalam gereja. Yang pertama Tuhan bilang menegur langsung, menegur empat mata secara langsung dengan kasih. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada yang bersalah terhadap saudara, apa yang harus saudara lakukan? Tegur empat mata. Tegur secara langsung, tegur dengan kasih. Tujuannya apa? Saudara menegur langsung empat mata. Tujuannya adalah supaya kesalahannya tidak menyebar. Supaya kesalahannya ditutupi. Tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga saudara langsung menegurnya secara empat mata. Jelas saudara? Jadi tujuan saudara menegur empat mata akan kesalahannya adalah supaya orang ini kesalahannya ditutupi dan dia bertobat dan kesalahannya tidak menyebar kepada yang lain. Tidak diketahui oleh orang lain. Itu tujuan saudara menegur. Halo? Paham ya? Permasalahannya adalah dalam penerapan gereja seringkali bukan ini yang kita lakukan. Ketika ada orang yang bersalah terhadap kita, kita bukan menegur secara langsung, bukan menegurnya empat mata, tapi kita ceritain kepada orang lain. Begitu enggak saudara? Ya enggak usah bilang amin, cuma ngaku aja gitu. Seringkali yang kita lakukan malah terbalik. Kita bukan tegur empat mata, tapi kita ceritain kepada yang lain sehingga kesalahannya menyebar. Tadinya cuma saudara yang tahu, jadi satu orang tahu, dua orang tahu. Memang ketika saudara ceritakan ada catatan kakinya. Jangan bilang siapa-siapa ya, kan gitu. Biasanya kan gitu ya saudara. Lu kayak nggak tahu aja sih. Jangan pasang tampang muka yang inilah. Seringkali kita seperti itu. Kita ceritain kesalahan orang terhadap kita dengan catatan jangan bilang siapa-siapa ya. Gue cuma cerita sama lu aja nih, gitu kira-kira.
Besoknya ketemu teman dekat lain lagi, cerita lagi. Catatannya sama, jangan bilang siapa-siapa ya. Gue cuma cerita sama lu aja nih. Jadi sama lu ajanya, udah 2 orang tuh saudara. Nanti lagi ngobrol sama yang lain nih, lagi ngobrol kemana-mana, akhirnya saudara cerita lagi. Maklum orang kan kalau ngobrol sudah cukup lama, persekutuan, waduh saudara, persekutuannya terbangun. Nah kalau persekutuannya terbangun jadi lebih terbuka, kan gitu saudara. Kalau lebih terbuka jadi mau ceritain. Catatannya sama, jangan bilang siapa-siapa ya. Gue cuma cerita sama lu aja nih. Nah lu ajanya itu udah 3 orang saudara. Dengan cara seperti itu, kita tidak sedang menerapkan hidup gereja yang tepat. Itu bukan hidup kerajaan yang tepat. Umat kerajaan seharusnya kalau ada orang yang bersalah, tegur 4 mata secara langsung supaya ditutupi kesalahannya, supaya tidak menyebar kepada yang lain. Alkitab bilang, kasih itu menutupi kesalahan. Menutupi banyak pelanggaran. Jadi kalau saudara menerapkan kasih, saudara tidak akan menyebarkan berita kesalahan orang lain kepada sebanyak mungkin orang, tapi saudara menutupinya. Selamat siang umat kerajaan. Saudara jadi nggak bersemangat begini. Jadi ini yang harus kita terapkan. Kita menerapkan cara hidup kerajaan, cara hidup gereja yang tepat. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tegur 4 mata. Jangan ceritain kepada yang lain. Kasih itu menutupi kesalahan, bukan mengumbar kesalahan orang lain. Orang yang suka ceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, itu menunjukkan dia tidak punya kasih. Dia tidak hidup di dalam kasih. Amin. Ya. Seperti itu saudara. Nah, kalau dia bertobat, saudara memenangkannya. Tapi kalau dia tidak bertobat, saudara harus melakukan langkah yang kedua, yaitu menegur bersama 2 atau 3 orang saksi. Jadi bawa 2 orang saksi atau 3 orang saksi, saudara bisa cerita sama mereka. Tentu ini saudara memilih orang yang cukup dewasa rohaninya, sehingga kesalahan orang ini tidak menyebar, tidak disebarkan oleh orang ini. Nah, saudara jangan pilih penggosip untuk jadi saksi. Nanti dia bukannya jadi saksi, malah dikosipkan semua kesalahan orang. Pilih orang yang cukup dewasa. Makanya di dalam ayat yang ke-19 tadi, dikatakan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dalam namaku menunjukkan ini orangnya esa dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Jadi saudara cari orang yang menyatu dengan Tuhan, yang hidup di dalam roh, dewasa secara rohani. Pilih mereka untuk jadi saksi, 2 atau 3 orang. Karena menurut Alkitab, 2 atau 3 orang saksi itu sah. Ya, pilih 2 orang, 3 orang, lalu saudara ceritakan permasalahannya. Nah, bersama 2 atau 3 orang saksi, datang kembali kepada orang itu, tegur dia. Bersama 2 atau 3 orang saksi. Ya. Dan tadi saya bacakan ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, 2 orang di situ tentu mengacu kepada 2 orang saksi tadi. Betul ya saudara? Jadi jangan lepaskan ayat ini dari konteksnya. Seringkali kita mengutip ayat ini tapi keluar dari konteksnya. Kita bilang kalau 2 orang sepakat di antara kita, doa untuk apa saja, doanya akan dikabulkan. Enggak, ini bicara tentang pendisiplinan.
Oke? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, maksudnya adalah 2 atau 3 orang saksi tadi. 2 atau 3 orang saksi itu berdoa meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi para saksi ini boleh saudara ajak berdoa. Tuhan bilang kalau 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam nama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama, doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Berdoa buat apa? Berdoa buat orang yang bersalah ini, buat orang yang berdosa ini. Supaya orang ini bertobat. Ya kan? Doanya akan dikabulkan. Jadi kemungkinan besar seharusnya pada titik ini, pada langkah kedua ini harusnya sudah selesai masalahnya. Ya. Masalahnya tidak selesai kalau orang itu, orang yang berdosa, orang yang bersalah itu benar-benar orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Nggak bisa dibilangin, ya, tetap ngotot bahwa dia tidak bersalah, walaupun sudah dipersalahkan oleh gereja, dipersalahkan oleh beberapa orang saksi, ya. Ini pelaksanaan dalam tubuh Kristus, saudara. Realnya seperti ini. Jadi saudara bisa ajak 2 atau 3 orang saksi, entah mau tegur dulu baru doa, atau doa dulu baru tegur. Atau sebelum tegur doa, sesudah tegur doa juga. Boleh seperti itu. Jadi seharusnya dalam keadaan normal, langkah kedua ini harusnya sudah selesai urusannya. Orang itu sudah bertobat, karena Tuhan bilang, kalau ada 2 orang yang berkumpul dalam namaku, sepakat meminta apapun juga, doanya akan dikabulkan. Oke? Kasus khusus adalah kalau orang itu betul-betul orang yang keras kepala, tegar tengkuk, mempertahankan kebenarannya sendiri. Walaupun sudah dipersalahkan oleh 3 orang, 4 orang saudara yang lain, dia tetap ngotot dia tidak bersalah. Ya, mungkin dia tetap ngotot, lu yang nggak ngerti, gitu saudara. Lu kurang doa, waduh, gua banyak doa. Mungkin dia merasa banyak doa, jadi dia merasa benar. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus, maka kalau saudara dipersalahkan oleh tubuh Kristus, saudara salah. Saudara nggak boleh mengatakan ini tubuh Kristus yang salah, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi itulah yang harus dilakukan. Nah, kalau sampai orang itu benar-benar keras kepala, tegar tengkuk, nggak mau bertobat juga, saudara bisa melakukan langkah yang ketiga, persoalannya dibawa kepada otoritas gereja. Tuhan Yesus bilang, sampaikan persoalannya kepada jemaat. Nah, saya yakin yang dimaksud jemaat di sini bukan diumumkan di depan seluruh jemaat. Karena kalau diumumkan di depan seluruh jemaat, kesalahannya tidak ditutupi. Kalau diumumkan di depan seluruh jemaat, bisa terjadi kegemparan dalam jemaat. Itu kurang baik. Saya yakin yang dimaksud sampaikan persoalannya kepada gereja adalah otoritas gereja, para penatua gereja, orang-orang yang duduk dalam kepemimpinan gereja, yang lebih matang secara rohani itu, mereka mewakili otoritas gereja. Jadi saudara bisa bawa persoalannya kepada gereja, kepada otoritas gereja itu, lalu dibicarakan begini gitu kejadiannya dan sebagainya. Ketika otoritas gereja sudah menerima permasalahannya dan otoritas gereja juga mengatakan, ya kalau begitu memang dia salah. Nah, otoritas gereja harus memanggil orang yang bersalah itu, lalu di cross check, apakah kejadiannya seperti ini, kayak gitu. Kan harus cross check juga, nggak bisa dari satu sisi kan, harus terima dari 2 sisi informasinya. Setelah terima dari 2 sisi informasinya, orang-orang para penatua atau otoritas gereja
yang sudah matang secara rohani, yang hidup menurut roh, pasti punya hikmat Tuhan. Nah, otoritas gereja ini menegur kembali orang ini. Kamu salah. Kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat karena kamu salah gitu. Nah, ini kalau sudah permasalahannya sampai kepada otoritas gereja dan saudara tetap disalahkan, saudara tetap ngotot, saudara benar, ini saudara benar-benar keras kepala, tegar tengkuk ini. Ya. Nah, kalau sampai sudah ditegur oleh otoritas gereja, dipersalahkan oleh otoritas gereja, dia masih keras kepala, tegar tengkuk, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, maka otoritas gereja bisa menggunakan kuasa kerajaan. Kuasa untuk mengikat dan melepas. Ayat 18, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini kuasa mengikat dan melepas. Maksudnya mengikat dan melepas di sini adalah saudara mempersalahkan, otoritas gereja mempersalahkan dia jika dia tidak mau bertobat, jika dia memberontak. Ya. Tapi melepas pengampunan jika dia mau bertobat. Jika dia tidak mau bertobat, pakai kuasa untuk mengikat. Mempersalahkan dia, lalu menganggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah tadi Tuhan bilang. Atau sebagai pemungut cukai. Atau diberikan disiplin, hukuman, ganjaran, dikerat dari persekutuan. Mungkin diskors, beberapa lama nggak boleh ikut persekutuan. Ya, nah saudara pikir ya hukumannya ringan banget, nggak boleh ikut persekutuan, dikerat dari persekutuan. Kalau saudara baca Alkitab di dalam zaman Perjanjian Lama, hukuman yang paling berat, yang paling dihindari oleh orang Israel adalah kalau mereka dikerat dari persekutuan. Itu hukuman yang paling berat. Kalau saudara pikir hukuman dikerat dari persekutuan itu ringan, saudara belum tahu apa artinya persekutuan namanya. Tapi kalau saudara paham artinya persekutuan, kalau saudara dikerat dari persekutuan itu hukuman yang paling berat. Karena artinya saudara tidak bisa menerima suplai dari seluruh tubuh Kristus. Ya. Jadi didisiplin oleh otoritas gereja. Dan setelah hasil pendisiplinan ini ada, mungkin itu baru bisa diumumkan ke seluruh jemaat. Jemaat A sudah melakukan kesalahan, tapi kesalahannya nggak usah diberitahu. Dan sudah dilakukan disiplin, itu sebabnya dia dikerat dari persekutuan. Kayak gitu saudara. Beginilah caranya disiplin gereja berlangsung. Ini yang Tuhan ajarkan. Ya, tujuan Tuhan apa? Supaya umat kerajaan bisa melaksanakan hidup kerajaan secara tepat. Kalau kita bisa melaksanakan ini luar biasa. Tapi sekali lagi, ini benar-benar perkara hayat. Tanpa saudara bertumbuh dalam hayat, saudara sulit untuk melakukan ini. Ya. Kalau saudara tidak punya hayat, tidak berjalan di jalan hayat, kalau saudara adalah di pihak yang bersalah, ketika ada tubuh Kristus mempersalahkan saudara, saudara tidak akan bisa terima. Apalagi kebetulan saudara adalah orang yang rajin berdoa mungkin. Menurut saudara. Dan menurut saudara kelihatannya orang-orang yang lain itu kalah rajin berdoa dengan saudara. Nah, saudara harus mengerti cara kerja tubuh Kristus. Kalau saudara dipersalahkan oleh tubuh Kristus, artinya saudara salah. Saudara nggak bisa membantah. Inilah otoritas dalam tubuh Kristus. Kalau saudara terus membantah, terus memberontak, maka tubuh Kristus atau gereja bisa melaksanakan atau menjalankan kuasa kerajaan. Otoritas kerajaan. Bisa mendisiplin saudara, dikerat untuk sementara dari persekutuan.
supaya saudara bertobat. Tujuannya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau sampai orang itu dikerat dari persekutuan sampai dia bertobat, zaman sekarang ada terlalu banyak gereja. Ketika dia dikerat dari persekutuan, ya nggak apa-apa, emang gereja cuma di sini, begitu saudara. Dia pindah ke gereja lain. Akhirnya tujuan pendisiplinan tidak tercapai kalau begitu. Dan akhirnya orang itu tetap di dalam dosanya, orang itu tetap di dalam kesalahannya, tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau mengakui kalau dia salah, dia merasa benar sendiri. Kita nggak bisa merasa benar sendiri. Kalau seluruh tubuh Kristus menyalahkan saudara, mempersalahkan saudara, artinya saudara salah. Nggak bisa saudara berkata alasan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Apalagi kalau orang-orang yang sudah dewasa rohaninya berkumpul dan mereka tetap mempersalahkan saudara, lebih baik saudara bertobat daripada mempertahankan kebenaran sendiri. Nah, tujuan Tuhan mewahyukan tentang disiplin gereja ini adalah supaya tidak ada seorang pun yang terhilang. Ya kan? Tetapi permasalahan kita sekarang, terlalu banyak gereja lokal berdekatan dengan kita. Bukan hanya terlalu banyak gereja lokal, terlalu banyak gereja di udara juga. Maksud saya gereja di udara tahu kan? Gereja online. YouTube, Zoom. Oh, saudara tinggal ikut Zoom. Di gereja lain, saudara happy-happy. Nggak ada yang mempersalahkan saudara. Ya kan gitu. Nah, itu membuat kita jadi tetap dalam dosa kita, tetap dalam kesalahan kita, tapi kita tetap mempertahankan kebenaran diri kita sendiri. Tujuan Tuhan memberitahukan, mewahyukan bahwa disiplin gereja ini harus dilaksanakan dalam gereja Tuhan adalah supaya kita semua benar-benar bisa menjalankan hidup kerajaan, bisa menjalankan hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Ya kalau sekarang saudara ditegur di sini, nyebrang ke sana. Ditegur di sana, nyebrang ke situ. Ya saudara kayak kutu loncat gitu loh saudara. Supaya tidak dipersalahkan, saudara mencari gereja yang bisa membenarkan saudara. Mencari hamba Tuhan yang bisa membenarkan saudara. Nah, ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan aturan dalam kerajaan sorga. Kalau kita melakukan itu, percayalah, kita tidak akan bertumbuh di dalam hayat. Kita cuma merasa kita bertumbuh, tapi sesungguhnya kita tidak bertumbuh. Karena kalau nih logikanya begini, saudara, kalau tubuh Kristus mempersalahkan saudara, maka kepalanya juga mempersalahkan saudara. Ya dong. Tubuhnya Kristus, kepalanya juga Kristus. Maka Kristus juga mempersalahkan saudara. Nah, kalau Kristus mempersalahkan saudara, saudara cari hamba Tuhan yang bisa membenarkan saudara, hamba Tuhan itu juga akan dipersalahkan oleh Kristus. Tentunya. Karena hamba Tuhan itu nggak mengerti cara kerja gereja lokal. Ya, saudara. Jadi inilah sistem yang ada dalam gereja lokal yang Tuhan tetapkan untuk menjagai setiap jemaat supaya tetap hidup secara tepat dengan aturan kerajaan, hidup sebagai umat kerajaan secara tepat, menjalankan hidup gereja yang tepat. Itu sebabnya orang kalau tidak matang dalam hayat sulit untuk masuk ke dalam kehidupan gereja yang tepat. Ya, jadi doa saya supaya semua kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, di dalam hayat ilahi, supaya kita semua bisa menerapkan apa yang Tuhan ajarkan.
Sayangnya saya belum melihat ada gereja yang menerapkan ini. Sepanjang yang saya tahu. Mungkin ada yang saya tidak tahu, nggak tahu deh. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika ada orang bersalah terhadap kita ceritain kepada jemaat yang lain, bukan menegur langsung. Atau kemungkinan kedua adalah ketika ada orang yang bersalah kita langsung potong kompas, langsung ke otoritas gereja, laporan. Nah sebetulnya harusnya bersama 2 atau 3 orang saksi dulu. Kalau sudah parah ini orang benar-benar nggak mau bertobat, baru ke otoritas gereja tertinggi. Dan kalau dia tidak mau bertobat juga harus dilaksanakan pendisiplinan dengan kuasa kerajaan. Dengan otoritas kerajaan. Apakah bisa kita melakukan ini? Apakah bisa kita melaksanakan ini? Mulai sekarang, ayo kita belajar menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Tegur langsung. Tujuannya apa? Menutupi kesalahannya. Karena kalau saudara tidak menutupi kesalahannya, saudara akan punya kecenderungan untuk menyebarkan kesalahannya. Oke? Jelas ya saudara ya? Kira-kira seperti itu saya berdoa supaya ke depan ini kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, sehingga kita betul-betul hidup gereja kita benar-benar tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, selama ini kita belum bisa melaksanakan ini. Sulit sekali. Jadi saudara harus bertumbuh dulu semuanya, baru kita bisa melaksanakan ini. Ya, belum bisa melaksanakan baik dari sisi orang yang bersalah maupun dari sisi orang yang disalahi. Belum bisa melaksanakan. Termasuk dari otoritas gereja juga tidak bisa melaksanakan. Nah tadi kenapa saya percaya bahwa ketika Alkitab bicara, ketika Tuhan bicara, kalau tidak bisa ditegur juga oleh 2 orang atau 3 orang saksi, sampaikan persoalannya kepada jemaat. Tadi saya bilang, saya yakin ini bukan diumumkan kepada jemaat umum, tapi disampaikan kepada otoritas gereja. Karena saya bisa bandingkan dengan Yakobus, pasal 5, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi yang didatangi adalah penatua. Jadi ini orang sakit, sakitnya penyebabnya adalah karena dosa terhadap tubuh Kristus. Ya, ayo mengaku kepada penatua, ngaku dosa kepada penatua, didoakan maka kamu akan sembuh. Begitu kira-kira. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah tolong jangan lepaskan ini dari konteksnya juga. Jadi konteksnya adalah dalam disiplin gereja. Ada orang yang bersalah, kita doakan, maka besar kuasanya. Itu sama dengan ayat pasal 18 ayat berapa tadi? Ayat 18 atau 19 tadi. Jika 2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka dan doa mereka akan dikabulkan. Itu kira-kira mirip, paralel dengan ayat ini. Ya, saudara, seperti itu. Ya, jadi jika kita dipersalahkan oleh gereja, lebih baik buru-buru kita bertobat. Kalau mayoritas orang percaya di sekeliling kita menyatakan kita salah, bertobatlah.
bukan malah cari pembelaan kemana-mana. Oke? Semua paham apa yang saya sampaikan? Ya. Nah, jangan juga bilang seperti ini ya saudara ya. Kayak sekarang ini misalnya, kita bicara tentang disiplin gereja. Sepertinya nggak ada hubungan dengan kehidupan saudara kan? Saudara kan mau dengarnya yang khotbahnya ini, kalau saudara sakit Tuhan akan sembuhkan, kalau saudara mau bangkrut Tuhan akan pulihkan, kan gitu. Baru berhubungan dengan saudara kan? Seringkali kayak gitu saudara. Jadi karena saudara merasa, pesan firman di sini nggak cocok untuk kehidupanku. Aku cari pesan firman yang cocok dengan kehidupanku. Nah itu juga nggak bisa terjadi. Karena pesan firman di sini adalah spesifik untuk di sini, dan pesan firman di sana adalah spesifik untuk di sana. Ya. Dan kalau orang bilang pesan firman nggak cocok dengan kehidupanku, saya agak merenung jadinya saudara. Mau tanya, lebih memungkinkan mana? Firman nggak cocok dengan kehidupan saudara atau kehidupan saudara nggak cocok dengan firman? Ya, ya. Jadi kalau ada orang bilang, ini firmannya nggak cocok dengan kehidupanku. Pertanyaan saya, apa bisa firman nggak cocok dengan kehidupan kita? Rasanya nggak bisa firman nggak cocok dengan kehidupan kita. Kalau firman nggak cocok dengan kehidupan kita, kemungkinan besarnya adalah kehidupan kita belum cocok dengan firman. Makanya kita merasanya nggak cocok. Ya. Oh haleluya. Oke, sebelum sharing, ayo kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, menu yang Kau berikan hari ini bukan konsumsi harian kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ini untuk kami laksanakan. Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, tujuannya adalah supaya itu terwujud dan supaya kami melaksanakannya. Sebagai umat kerajaan, biarlah kami hidup sebagai umat kerajaan dan melaksanakan aturan kerajaan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami, biarlah Engkau diperhidupkan dalam kami, sehingga kami mampu menjalankan hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Tolong kami semuanya, belas kasihani kami, anugerahi kami dengan anugerah-Mu yang melimpah, dengan hayat-Mu yang melimpah, sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.